Wah, toiletnya bagus sekali guys. Ini kita belok di kecepatan yang lumayan tinggi loh. Wow. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan dari Bandung menuju ke Jakarta. Sekarang kita mau update bagaimana kereta Argo Parahyangan dari Bandung ke Jakarta. Karena ini kan kayaknya udah jarang ya yang update Argo Parahyangan semenjak ada kereta cepat Indonesia China atau WUS. Nah, sekarang aku sudah berada di stasiun Bandung yang di bagian selatan. Kayaknya aku salah turun tadi naik ojol ya. Harusnya turunnya di bagian utara sana yang di mana? Kebun Kawung, tapi aku turunnya di yang Pascal. Jadi di sini sebenarnya sama aja sih. Cuma di sini tuh kayak sepi gitu, nggak ada makanan-makanan. Ada sini kafe namanya Terakota. Tapi kayaknya nih mahal-mahal ini makanannya ini ya. Karena sekarang akhir bulan, jadi kalau yang di Kebun Kawung itu di depan stasiunnya di pinggir jalan itu banyak makanan-makanan pinggiran kaki lima yang enak-enak banget. Kalau di sebelah sini nggak ada ini. Ini cuma ada kafe. Di bagian dalamnya juga selain tiket counter itu ada Indomart Point. Nggak ada makanan. Kayaknya kita harus jalan ke depan atau ke sisi sebelah utara sana ke Kebun Kawung ya. Coba ya. Ini aku baru pertama kalinya soalnya nih ke bagian sini. Nah, kalau ini lurus terus tembusannya ke Mall Pascal Hyper Square itu. Ternyata kalau yang di sebelah sini tuh belum pada buka, teman-teman. Makanan-makanannya masih pada tutup. Nih. Tuh. Jadi tidak ada makanan-makanan di sini. Tuh. Nah, ini aku jalan kaki sampai ke pinggir jalan raya nih. Itu di seberang udah mall apa Pascal Hyper Square itu. Sekalian aja kita muterin ke sana, ke Kebun Kawung sana muter. Di sana makanan enak-enak banget karena ini aku juga untuk pemberangkatannya masih jam setengah 11 siang. Sekarang baru jam setengah 9. Masih ada 2 jam lagi. Jadi ya kita olahraga dikit-dikit ya. Jalan kaki. Oh, ternyata di sini tuh ruko-ruko tuh berasa lagi di ini ya, apa namanya? Glodok. Ya, kita sudah sampai di pintu keluar dari stasiun Bandung. Ya, ini jalan kaki beneran ini kita muter. Jadi kita sudah sampai di pintu keluar dari stasiun Bandung. Ternyata di sini tuh ada underpass, teman-teman. Nah, lihat. Ini aku baru tahu nih. Itu tembusannya ke Pascal yang sebelah kiri sana. Tuh. Nah, baru tahu loh. Serius. Karena selama ini cuma lewat atas doang kan. Kirain jembatan ini cuma untuk si rel kereta. Tapi ternyata ada underpass untuk kendaraan mobil motor. Tembusannya kemana ini ya? Apa langsung ke dalam mall kali? Nih. Ini mall Pascal Hyper Square. Tuh. Iya, kayaknya masuk ke dalam mall itu tembusannya itu. Wah, rame banget tuh mallnya tuh. Pascal Hyper Square. Ada apa ya itu ya? Rame banget. Nah, kalau mallnya sih pasti belum buka. Tapi kayaknya ada acara sesuatu lah di situ. Ya kan? Nah, kita jalan lewat sini. Kita muterin stasiun aja ini. Nanti tembusannya ke sana. Gitu. Kita jalan kaki, ramai ya. Ini jam-jamnya orang-orang masih berangkat kerja. Nah, kita menyeberangi rel kereta stasiun Bandung. Oh, jadi ada banyak jalurnya ya. Dan dia apa namanya? Istilahnya apa sih kalau pindah-pindahin jalur gitu? Tuh, nih. Ini pindah-pindahan jalur. Terus
sebelah sini untuk stasiunnya, sebelah sana untuk deponya. Tuh deponya tuh. Gitu. Ya, kita lanjut jalan kaki lagi. Ini lumayan lah, sekitar 2 km lah ya. Tadi kita dari sana. Tuh. Dari sebelah sana, nanti kita nyebrang ke sebelah sana. Gitu. Oke. Sekarang aku berada di Loko Cafe. Jadi aku di sini untuk makan dan juga ngemil-ngemil ya, karena sekarang baru jam 9 pagi. Masih ada waktu 1 jam 30 menit lagi. Jadi kalau makan yang di pinggir jalan itu ujung-ujungnya akan tetap ke sini gitu. Jadi mending ke sini sekalian. Dan kalau makan di sini tuh untuk kita penumpang kereta yang akan berangkat, kita tinggal nunjukin kode booking dan kita akan dapat diskon 10% gitu. Dan di sini cukup ramai ya, karena emang di sini tuh kayak tempat favorit lah untuk nunggu keberangkatan kereta. Dan juga nanti di sini tuh ada pengumumannya, misalkan kereta yang kita naiki udah siap untuk berangkat gitu ya, ada pengumumannya dan juga ada layarnya kayak ETA boardnya gitulah. 2000 years later. Teman-teman, sekarang jam 10 pagi dan tadi di layar yang ada di kafe itu sudah muncul ya untuk Argo Parahyangan fakultatif. Jadi sekarang kita menuju ke stasiun tempat keberangkatannya ya. Nah, ini sebenarnya aku nggak tahu ya, Argo Parahyangan yang biasa sama yang fakultatif ini bedanya apa. Jadi ini untuk pertama kalinya naik Parahyangan fakultatif. Let's go. Nah, ini untuk tempat keberangkatannya dari stasiun Bandung. Sudah bersama Parahyangan, ini langsung disambut dengan yang panoramik. Tuh. Gerbong pertama yang paling dekat dengan tangga atau eskalator. Terus kita tuh udah di gerbong 7. Oh, ini dia. Nih. Gerbong nomor 7. Dan ini liverynya ini ya. Dia khusus Natal kayaknya nih liverynya. Ini nomor 7, aku di gerbong ini. Kemudian yang ini untuk feeder ke kereta cepat. Bus. Tuh. Ini Bandung lagi rame banget loh, by the way. Mari kita masuk ke dalam gerbongnya. Nah. Ini untuk yang ke gerbong panoramik. Jadi ini toiletnya si gerbong panoramik ya. Tuh, toiletnya bagus sekali guys, yang panoramik. Bagus banget. Tuh, oke. Sedangkan kita gerbongnya di sebelah sini. Ini pintunya juga sudah otomatis. Wih. Oke, sudah berada di kursiku. Ini kursi nomor 12D. Jadi ini posisinya ada di samping jendela ya teman-teman. Dan ini posisinya cukup enak, bisa lihat view ke depan seperti ini, tidak terlalu terhalang oleh pilar persis ya, tuh.
Jadi pilarnya ada di sebelah sini. Mari kita lihat ada fasilitas apa saja yang kita dapatkan di kursi eksekutif parahyangan fakultatif ini dengan harga tiket Rp150.000 saja. Pertama kita mendapatkan kursi yang jumbo, besar sekali ini kursinya. Terus di sebelah sini ada meja lipatnya teman-teman. Ada meja lipat guys. Nah, meja lipatnya seperti ini. Dia tidak bisa di-adjust posisinya, jadi ini udah paten posisinya seperti ini. Dia ada cup holdernya juga, dan ini beban maksimalnya di 3 kg gitu. Jadi kalau sudah selesai kita masukkan lagi ke sini. Tuh, kita bisa tutup lagi seperti ini. Kemudian di sini ada tombol. Ini tombol untuk reclining sandaran punggungnya. Tuh. Nah, jadi ini adalah posisi paling rebah dari kursi ini. Tapi jangan serebah ini ya, karena takutnya nanti penumpang belakang akan terganggu. Jadi ya segini udah cukup lah. Kemudian di sini ada pembatas antara penumpang yang kiri dan juga kanan. Jadi ini tuh bisa dinaikkan seperti ini. Tuh, untuk si armrest yang ada di tengah ya. Nah, dan dia bagus, dia wood panel juga gitu. Di sini tuh ada charger. Nah, chargernya juga dia ada charger yang universal atau charger untuk yang luar negeri teman-teman. Karena mungkin banyak turis-turis dari luar negeri yang naik kereta ini, jadinya dibikin chargernya seperti ini. Terus di depan ini ada footrest. Nah, footrestnya ini seperti ini. Tuh. Tapi gimana ya posisinya ya? Karena ini jadinya kaki kita tuh agak nyiku begini. Ya, tidak bisa lurus maksimal gitu. Nah, jadi seperti itu untuk leg restnya. Untuk mengembalikannya kita tinggal injak pedal yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada net penyimpanan yang isinya adalah pesan oleh-oleh, bisa banget. Nah, ini tuh gerbong resto ya. Tuh, ada makanan-makanan kuliner kereta gitu. Ada nasi ayam geprek 44.000. Terus di sini ada minuman dingin dan juga snack. Ini biasanya sih nanti ada yang muter ya petugasnya ya. Nanti kalau ada petugas yang datang, aku mau pesan minuman nih, teh premium 17.000 harganya. Kemudian di sini ada plastik. Plastik ini untuk tempat sampah ya, tuh, waste bag gitu. Jadi teman-teman jangan buang sampah sembarangan karena sudah disediakan plastik sampah seperti ini di tiap kursinya. Kemudian di bagian atas itu ada bagasi atau kompartemen penyimpanan. Jadi teman-teman bisa taruh tas atau koper di atas sana. Ya, di tiap kursinya dia ada. Nah, dan ini bagus banget ya. Interiornya tuh bagus loh, dengan harga tiket 150.000 ini bagus banget sih. Terus di sini ada estimate time of arrival, jadi ETA gitu ya. Nah, terus ada kecepatannya berapa. Terus ada untuk toiletnya tuh yang warna hijau. Ada gambar orang, itu toilet. Jadi bagus banget. Kemudian ada CCTV, terus ada layar. Ini layar untuk informasi-informasi. Bahkan sampai toiletnya pun dia ada tuh informasinya di layarnya. Keren banget. Kemudian yang di sebelah kiri, ini juga ada layar lagi. Jadi ada dua ya, kanan dan kiri. Ini sebelah kiri untuk kayak video-video iklannya dari kereta gitu. Terus di sini kalau teman-teman silau ya, ini kan kita berangkatnya siang. Kalau silau ini bisa ditutup full sampai bawah kayak gini. Terus untuk dibukanya kita tinggal tarik lagi ke bawah dan dia akan naik otomatis. Set. Nah, seperti itu. Mari kita lihat toilet yang ada di kelas eksekutif. Kalau tadi kan kita lihat toilet yang di panoramik ya. Mari kita lihat toiletnya. Toiletnya yang di sebelah kanan untuk laki-laki. Ini dia. Nah, ini teman-teman untuk toiletnya. Bagus lah ya toiletnya ya. Nah, memang beda sekali dengan yang di panoramik, tapi ini juga sudah cukup bagus. Di sini ada wastafel, airnya nyala. Terus ini ada sabun untuk cuci tangan. Ada tisu, ada tempat sampah. Ini untuk klosetnya di sebelah sini. Ini tombol untuk
flush. Toiletnya cakep, walaupun ini harga Rp150.000 saja, kita mendapatkan banyak fasilitas dan bagus banget, bagus banget. Oke, kita kembali keluar. Ini bukanya kayak gini, pintunya dia ngelipet ya. Tuh. Oke. Terus ini ada kotak P3K. Ini untuk ke gerbong selanjutnya. Terus ini untuk yang perempuan. Nih beda dengan yang laki-laki. Kalau perempuan dia nuansanya pink-pink gitu. Wah, lucu banget sih. Lucu sekali ya. Keren. Dan penumpangnya itu nggak begitu ramai, teman-teman. Nih teman-teman lihat ya. Kemarin pada saat aku pesan tiket seperti ini nih penumpangnya. Ini eksekutif 1, 2, 3, 4 sampai 7 itu cenderung kosong. Mungkin isinya cuma sekitar 20%-an saja. Nah, ini kereta feeder ke Wus ramai ya. Oke, yuk kita balik ke kursi kita lagi. Keren banget. Jadi kalau toiletnya itu ada isinya, dia akan berubah jadi merah tuh di sini. Begitu juga di layarnya. Tuh. Keren banget ya. Dan dia tuh itu sensornya gimana ya? Ketika ada orang di toilet, terus dia berubah jadi merah. Nanti ketika orangnya sudah tidak ada di toilet, dia berubah lagi jadi hijau apa biru gitu. Bahkan sampai ke layar. Tuh. Ini yang kayak gini-gini nih bisa ditiru dan diaplikasikan di bus ya. Karena kayaknya belum ada nih di bus yang kayak gini. Jadi ketika di toiletnya ada orang, itu ada penandanya kayak gini. Misalkan jadi merah warna lampunya gitu kan. Nanti ketika orangnya udah keluar dari toilet, dia penandanya berubah jadi biru atau hijau gitu. Nah, ini di bus kayaknya belum ada. Nah, itu kan jadi hijau. Ini kayaknya di bus belum ada dan masih sangat bisa diaplikasikan. Tuh, di layar juga berubah kan jadi putih. Gitu teman-teman, keren banget ya. Nah, ini di sebelah ada kereta. Ini nggak tahu ini kereta apa ini. Jam 10:24 kita diberangkatkan dari stasiun Bandung. Tuh lihat, kita berangkat. Nah, dan ini kondisi penumpangnya sepi sekali, sesepi-sepinya teman-teman. Jadi di gerbong 7 ini mungkin hanya ada beberapa orang saja. Kita estimasi tiba itu jam 13.12 menurut yang ada di layar sini. Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Parahyangan yang akan mengantarkan kita dari tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini pada pukul 2 jam. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain terowongan Sasaksara dan jembatan Cisoma. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang ketinggalan di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan hubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good morning. Jadi karena sebelumnya baru aja naik kereta cepat Wus ya, terus hari ini kita naik Parahyangan, jadi cukup berasanya lumayan banyak teman-teman. Mulai dari getaran di dalam cabin interiornya. Kalau naik Wus tuh relnya berasa mulus gitu loh. Tapi kalau naik kereta Parahyangan, relnya tuh kayak ada naik turunnya. Jadi kita kayak bodinya tuh kayak goyang-goyang sedikit gitu. Kalau Wus kan dia benar-benar perjalanan tuh smooth banget. Terus di bagian interiornya, kalau Wus itu kan nggak ada suara sama sekali ya. Kalau Parahyangan ini kayak ada suara dikit-dikit gitu. Jadi berasa banget perbedaannya kalau abis naik Wus atau kereta cepat Indonesia China terus pindah ke kereta Argo Parahyangan. Tapi tetap
nyaman sih, tetap nyaman banget. Dan loh, ini kita mulai ngerem. Oh, ini mau masuk stasiun Cimindi. Ya, jadi sekitar belum ada 10 menit dari stasiun Bandung, ini kita sudah mau berhenti lagi di stasiun Cimindi. Ini dia stasiun Cimindi. Oh, ini nggak tahu ya, loh, jalan terus ternyata teman-teman, nggak berhenti. Tuh, aku kira tadi mau berhenti, soalnya tadi agak pelan gitu ya. Tapi ternyata jalan terus. Ini kita sudah melewati stasiun Cimindi. Padahal di sini ada tulisannya. Tadi ada tulisannya stasiun Cimindi. Tapi ternyata tidak berhenti ya. Lanjut jalan terus. Next stop Cimahi. Tuh, langsung kencang kita nih setelah melewati stasiun Cimindi. Ini teman-teman bisa dengar ya, suara di interiornya seperti apa. Ada suara kereket, kayaknya ini dari jok nih. Dari bracket bawahnya jok nih. Dan tentunya belum ada penambahan penumpang. Masih seperti yang tadi. Ini kencang banget nih. Kecepatan kita di 76, 75, 74 km per jam. 73. Top speednya tadi di 81 km per jam. Berapa ya top speednya Parahyangan ini? Teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Lama-lama turun nih. 10:36 menit kita tiba di stasiun Cimahi. Ada 2 kereta di sini. Tuh. Nah, kalau di Cimahi ini berhenti teman-teman. Ini ada kereta apa ini namanya nih? Belum kelihatan namanya. Oke, kita berhenti di sini. Kita lihat apakah banyak penumpang yang naik di stasiun Cimahi yang ke gerbong 7. Nah, ini mulai ada penumpang yang masuk ya. Jam 10:38 menit kita melanjutkan perjalanan kembali. Jadi berhentinya hanya 2 menit saja teman-teman. Cepet banget ya berhentinya ya. Dan cuman ada 2 orang penumpang yang naik di gerbong 7. Nih, kita lihat di layarnya itu langsung Bekasi. Next stop station Bekasi. Nih, kita baru melewati Cimahi. Bekasi 12.47. Sekarang jam 10.39, berarti sekitar 2 jam lebih ya. Dan nanti tiba di Gambir jam 1:13 menit. Serunya naik kereta Argo Parahyangan ini adalah nantinya kita akan melewati pemandangan yang sangat bagus sekali. Nanti biasanya diumumkan tuh sama petugasnya, ada di pengeras suara kalau kita mau melewati pemandangan atau spot yang bagus. Nanti kita lihat ya seperti apa sekarang pemandangannya, apakah masih sama seperti terakhir kali aku naik kereta Argo Parahyangan. Nanti kita lihat.
Jam 11 lewat 1 menit. Ah, ini kita ada berhenti nih teman-teman. Nah, nggak tahu nih, ini berhenti karena apa? 0 kph. Lewat 3 menit kembali bergerak. Nah, ini jalur lama nih teman-teman. Oh, ada pengumuman. Itu jalurnya bus. Oh, mau masuk terowongan Sasak Saat. Sayangnya speakernya kurang terdengar ya. Terowongan ini memiliki panjang 950 meter, dibangun oleh Belanda pada tahun 1903. Suara speakernya itu ketutup sama suara ini nih, antar gerbong ini ada kretek-kretek kayak gitu. Memang view-nya the best sih di sini. Hijau-hijau. Makasih. Peace. Sebelum memasuki terowongan, ini sampai juga nih bakso. Ini bakso dan juga teh premium. Ini mejanya agak miring ya. Nah, ini dia terowongannya. Wow, langsung gelap sekali. Panjangnya 950 meter dan dia ada lampu putih-putih tuh memanjang sepanjang terowongan. Belum selesai juga nih terowongannya. Sepertinya sebentar lagi. Jadi kita lewat terowongan di kecepatan konstan 45 km per jam. Ini dia. Tiba di stasiun Bekasi. Wih, berpapasan dengan kereta lainnya. Seperti biasa kita berhenti sebentar dan langsung melanjutkan perjalanan kembali, dan pemberhentian selanjutnya itu di stasiun Gambir. Estimasi waktunya di 13 lewat 24 menit di stasiun Gambir, teman-teman. Dan langsung kelihatan ya ketika memasuki Jakarta tuh langsung pemukiman yang cukup padat di sebelah kiri dan juga kanan dari rel kereta. Dan ini kita sudah di ini ya, di atas jembatan ya. Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety,